baru ya. Kameranya yang keneng-keneng ini. Sekarang tanggal Rabu 11 Maret tahun 2020 masih belum megang duit. Suaranya bagus, bagus. Menanyakan itu masih mikirin jangan jangan minum. Mau nanya apaan, mau ngajarin empati nih. Apa itu empati atau rasa empati? Empati adalah sebuah rasa atau perasaan yang hadir atau datang saat kita melihat orang lain menderita. Kenapa pentingnya mempunyai rasa empati? Agar tidak menjadi jahat dan masuk neraka jahanam. Empati itu apa? Empati itu adalah sebuah rasa atau perasaan yang hadir atau datang di saat kita melihat orang lain menderita. Contohnya bagaimana? Contohnya nih, lagi jalan-jalan naik mobil ngeliat orang yang kesusahan terus merasa bersalah, itu namanya rasa
ngomong sebentar teh, hanya ngomong aja sebentar, jangan ngomong capek-capek ya, nggak tahu mau ngomong apaan teh. Apa yang akan kita lakuin? A. Marah. B. Marah. C. Marah, ya bener. Katanya menunggu-nungguin dari tadi. Orang mah udah sampai dandan, sampai mandi, sampai pakai lipstick mah itu. Mau ngomong apaan? Nggak tahu mau ngomong apaan. Jadi rasa empati itu sama rasa cinta berbeda. Kalau cinta itu sebuah rasa atau sebuah perasaan yang bisa dirasakan dengan hati, seperti rasa sakit. Kita sakit nggak digituin sama dia bertanya sakit nggak kan? Sakit ya. Ini mah masih mending teh. Ada yang sampai lari-lari, nangis-nangis, pengen lompat dari gedung. Cinta itu teh diciptain untuk ngapusin kebencian, bukan nyiptain kebencian. Jadi jangan pernah membenci karena cinta teh. Makanya katanya belajar agama, jadinya nggak membenci dunia. Sekarang katanya belajar agama. Jadi jadinya mengerti tentang kehidupan. Itu intinya. Jadi mah pentingnya mah mengebedain rasa empati sama rasa cinta. Empati itu sebuah rasa atau sebuah perasaan, seperti rasa bersalah di saat melihat orang lain menderita. Karena punya kewajiban, contohnya punya kemampuan untuk menolongnya, tapi nggak mau menolong atau nggak menolongnya. Itu namanya rasa empati. Kalau rasa cinta itu rasa sakit sama rasa ingin memilikin. Itu namanya bedanya agak itu, cuman lebih ke rasa empati aja dulu. Apa yang membuat hilangnya rasa empati? Tujuan hidup. Akibat fokus dengan tujuan hidup sampai membenci orang lain karena merasa benar sendiri, dan terlalu fokus dengan tujuan hidup atau terlalu fokus dengan dunia sampai lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Maksudnya bisa tua, nanti udah tuanya kesepian. Terus udah kesepian apa namanya, nangis katanya hidupnya kagak adil, katanya mah kadang-kadang ngadain cerita melulu. Nggak adil kayak gimana, orang dari kemarinnya tuh dicariin jodohnya, di udah sama jodohnya lari-larian melulu, terus masa tuanya kesepian, hidupnya penuh dengan penyesalan, penuh dengan rasa takut karena nggak ada temennya. Makanya tuh usia ideal menikah itu harus diperhatiin juga agar masa temannya nggak kesepian. Itu intinya. Jadi yang membuat hilangnya rasa empati itu tujuan hidup. Boleh fokus dengan tujuan hidup tuh, jangan sampai mati rasa empatinya. Boleh membenci orang lain, jangan sampai mati rasa empatinya. Kebencian itu bisa bikin mati rasa empati. Makanya membenci itu boleh, tapi jangan sampai mati rasa empatinya. Merasa benar sendiri juga bisa bikin mati rasa empati. Boleh ngerasa benar sendiri, yang penting jangan di depan orang banyak. Kenapa? Karena yang lainnya salah semua dong. Enggak salah juga. Intinya mah boleh merasa benar sendiri, jangan sampai mati rasa empatinya. Atau terlalu fokus dengan tujuan hidup. Boleh fokus dengan tujuan hidup, jangan sampai mati rasa empatinya. Terlalu fokus dengan tujuan hidup juga bisa bikin mati rasa empati. Kenapa rasa empati itu sangat penting untuk dijaga?
Karena kalau sudah mati rasa empatinya, udah nggak bisa melihat kebenaran karena dipenuhi dengan kebencian. Benernya saja salah, apalagi salahnya. Seperti itulah hati yang mati. Orang yang nggak punya rasa empati, hatinya akan mati. Tapi sama kayak orang yang putus cinta, ngelihat orang kayak ngelihat musuh aja gitu. Karena mati rasa empatinya, karena membenci orang lain, merasa benar sendiri, terlalu fokus dengan tujuan hidup. Intinya rasa empati itu harus selalu dijaga agar hatinya nggak mati. Makanya pentingnya mempunyai rasa empati itu seperti itu. Jangan sampai ingin maju dan berkembang sampai membenci orang lain dan menghalalkan atau melakukan berbagai cara hingga mati atau meninggal dengan penuh penyesalan. Seperti itulah hati yang mati. Orang yang gak punya rasa empati, hidupnya penuh dengan penyesalan, penuh dengan rasa takut. Kenapa penuh dengan rasa takut, penuh dengan penyesalan? Karena hidupnya penuh dengan kebencian. Intinya mah itu tadi, boleh mencintai segala sesuatu, jangan sampai mati rasa empatinya. Boleh ngebenci orang lain, jangan sampai mati rasa empatinya. Bukan orang yang gak pernah sholat, bukan orang yang gak pernah sembahyang, cuman kalau gak sholat, gak sembahyang, hatinya bisa mati juga. Makanya minimalnya mah seminggu sekali sholat kagak apa-apa, sebulan sekali sholat enggak apa-apa, sebulan sekali sembahyang enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai enggak sholat, enggak sembahyang, nanti hatinya bisa mati juga. Jangan mentang-mentang enggak ditulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran, enggak sholat, enggak sembahyang, nanti hatinya mati juga. Melihat orang nih hidupnya penuh dengan kebencian, gue mau lewat doang aja, gue cuma lewat doang, apa namanya, salah. Bunyinya kayak gimana, jangan-jangan lagi hamil lagi. Itu makanya, jadi intinya mah di situ tadi. Boleh fokus dengan tujuan hidup, jangan sampai mati rasa empatinya. Boleh membenci orang lain, jangan sampai mati rasa empatinya. Atau terlalu fokus dengan tujuan hidup, boleh fokus dengan tujuan hidup, jangan sampai mati rasa empatinya. Boleh ngebenci orang lain, jangan sampai mati rasa empatinya. Boleh merasa benar sendiri, jangan sampai mati rasa empatinya. Itu ini baru membahas tentang empati atau hati, perasaan atau rasa. Perasaan love, cinta itu apa? Cinta itu sebuah perasaan atau sebuah rasa sayang pada orang lain, namanya rasa cinta. Atau kepada lawan jenis namanya rasa cinta. Kalau yang diajarin sama gue mah dulu belum ada kecintaan cowok, masih cewek semua. Makanya kalau ngocok atau nani mah kagak apa-apa, cuma kalau sampai pernikahan kagak boleh. Itu intinya. Karena takut masuk neraka jahanam, karena berjima sama orang lain itu dapat dosa. Kalau ngocok atau nani nggak apa-apa, kagak dosa, karena di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2117 yang dimaksud berperang melawan bulan yang haram itu artinya berperang melawan nafsu. Ngocok atau onani itu nggak apa-apa, yang penting harus sendiri-sendiri, karena berperang melawan nafsu itu maksudnya dalam golongan orang yang menyiksa dirinya sendiri. Nafsu itu seperti makan sama minum, kalau nggak makan nggak minum mati apa enggak? Ya mati sama. Nafsu juga kalau nggak dikeluarin malah semakin ngebahayain. Yang pentingnya harus sendiri-sendiri, terus nggak boleh diceritain sama orang lain. Kenapa? Karena manusia sama binatang yang ngebedain kelakuannya sama rasa malunya. Kalau manusia punya rasa malu, kalau binatang nggak punya rasa malu. Kalau binatang berwujud manusia tempatnya di matahari, bener.
kalian penghuni neraka jahanam ya, yang kabur dari neraka jahanam ya, mau masuk sendiri apa mau diseret nih masuknya nih? Itu intinya. Kalau nggak mau di kayak begitu untuk kelakuannya dijaga. Itu intinya. Nah, jadi empati atau hati, perasaan atau rasa, perasaan love cinta. Jadi awalnya timbul sebuah rasa cinta itu karena sebuah perasaan, atau sebuah rasa yang dirasakan, seperti rasa kangen atau rasa sakit. Itu namanya rasa cinta, benar. Makanya jangan sering menggunakan perasaan untuk merasakan sebuah rasa atau cinta atau rasa kangen, karena ada sebuah rasa sakit kayaknya. Ini mah ada kemana-mana pengen namanya itu pengen foto doang, foto doang kan, dikasih foto nggak pengen jalan nggak temannya ini kadang-kadang modus ya, nggak apa-apa karena agama tadi, makanya belajar agama ini. Nah, mencintai segala sesuatu itu harus dengan batasan agama, jadinya nggak terluka dalam benci dunia. Agama itu tujuan hidup, mbak. Belajar agama biar apa? Ya biar seimbang aja, mbak. Jadi avatar aja lah kalau kayak gitu mah. Orang belajar agama itu biar nggak salah jalan, mbak, bukan buat menyeimbangin segala sesuatu. Jadi orang nih kalau belajar agama ingin menyeimbangin segala sesuatu itu jadi avatar, bener. Jadi intinya kalau belajar agama itu biar nggak salah jalan, bukan buat menyeimbangin segala sesuatu. Orang kalau belajar agama untuk menyeimbangin segala sesuatu, diingetin lu kalau pengen nyimbangin segala sesuatu jadi avatar aja. Jangan belajar agama. Orang belajar agama biar kagak salah jalan, udah gitu doang. Perasaan atau rasa, perasaan cinta. Kenapa hati harus tetap dijaga? Karena hati adalah pembeda antara baik dan jahat. Hati yang bersih itu seperti apa? Hati yang jujur dan mempunyai rasa empati. Hati yang bersih itu hati yang jujur dan mempunyai rasa empati. Orang yang jujur hatinya akan selalu bersih. Bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Ya paling cuci. Intim kadang-kadang lucu. Hati seperti kebencian. Bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Harus selalu berkata jujur, benar. Cara membersihkan hati yang kotor bagaimana? Harus selalu berkata jujur. Timbulnya kebencian itu karena kebohongan. Intinya tuh, berbohong itu ada yang diperbolehin. Berbohong yang diperbolehin itu berbohong yang enggak ngerugiin orang lain, tapi ngerugiin diri sendiri. Itu berbohong yang diperbolehin. Berbohong yang nggak diperbolehin itu berbohong yang ngerugiin orang lain, ngerugiin diri sendiri. Contohnya kayak gimana, Ustaz? Contohnya nih, pulang dari kerjaan nih, dipijet-pijetin sama cewek, pulang dipijet nih, terus mbak, saya emang udah punya istri, mbak, udah punya istri lah, harusnya kalau udah punya istri mah pasti banyak kebutuhannya,
banyak kebutuhannya. Kalau udah punya istri mah dalam arti banyak kayak begitu, padahal belum punya istri. Bohong kayak gitu nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, karena kalau jujur nanti akan ngerugiin dirinya sendiri, atau itu intinya. Tapi berbohong itu memorinya kurang. Kemarin beli memori kagak itu baru 3 hari rusak anjir. memang benar diperbolehin, tapi jangan sering-sering, nanti hatinya bisa mati. Gak tau lah kalau mau masih ini itu intinya. Jadi cara membersihkan hati yang kotor bagaimana? Harus selalu berkata jujur, jangan dicuci, disikat, emangnya pakai enak Pak. Gunanya apa lagi? Gunanya apa lagi? Kadang-kadang ngegemesin kan, ngegemesin banget kan. Nah ini makin lah. Pokoknya mah, nih, cakep, jelek, tetap diperjuangin. Yang penting kelakuannya sesuai sama agama. Kemarin udah di demo, katanya yang cakep aja yang diperjuangin, yang jeleknya nggak diperjuangin. Ya menurut yang cakep katanya kayak begitu. Cakep itu relatif, yang penting kelakuan. Makanya nih bayi-bayi yang bukannya jelek, hanya karena begini nyusahin aja anjir, gara-gara lu gue nyimpen rasa bersalah. Kagak apa-apa lah, kagak dosa kalau dipikirin mah. Itu intinya mah, karena bidannya, makanya kalau bidan-bidan praktek mah dipenjak-penjakin aja. Kalau mau praktek jangan jadi tukang lahiran, gara-gara lu sebanyak orang yang apa namanya ngebenci dunia. Kalau gue jelek gara-gara siapa? Lu bidan-bidan itu makanya diperhatiin, dokter-dokter juga, suster-susternya diperhatiin kalau mau praktek jangan di lapangan. Itu intinya. Namanya apa lagi? Jadi intinya orang yang nggak sholat, yang nggak sembahyang, hatinya bisa mati juga. Jadi minimal sholat seminggu sekali, atau sehari sekali, atau sebulan sekali nggak apa-apa. Atau sembahyang nggak apa-apa. Kiblatnya ke arah matahari tenggelam sambil bergerak bawain duit gua masih belum megang duit, nggak mungkin gua bohong. Gimana mau berkembang? Itu intinya. Senang aja lah ngeliatnya, jangan bosan. Di agama itu diajarin tentang bahwa mencintai segala sesuatu itu harus dengan batasan agama, jadinya nggak memiliki dunia. Terkadang hidup ini nggak tentang harus memiliki, tapi tentang suatu kebahagiaan atau suatu kesempurnaan, seperti ngelihat orang yang disayanginya bahagia. Kadang-kadang emang nyakitin kadang-kadang, tapi nggak apa-apa lah, mungkin takdirnya emang cuma untuk dilihat bahagia bersama orang lain atau kayak gimana. Kadang-kadang itu makanya ya minimalnya mah nangis, nggak apa-apa. Tapi ingat lagi sama agama, jadi agama, makanya mungkin takdirnya emang kayak begini takdirnya. Harus dipaksa
bangsat atau gimana. Berarti mbaknya nggak normal. Kenapa? Karena pedofilia. Pedofilia maunya berpikir lagi sebentar. Berdoa ini jadi jodohnya anjir. Kagak tahu lebih ke pemahaman aja, pemahaman. Nah, nafsu itu sifatnya seperti kepuasan, hanya sementara dan sesaat. Segala sesuatu yang sifatnya kepuasan itu hanya hiburan, jangan terlalu ditekunin. Fokusnya mau belajar agama, ngajarin yang lainnya. Ya sadar lah, kalau sadar mah nggak mungkin ngomong, kalau nggak sadar malah lagi tidur. Kayak sadar anjir, ngapain nggak sadar kalau lagi tidur? Gue nanya apaan lagi? Tim, Odet. Gimana apaan? Nanya lagi. Biasa lah. Jangan lagi mah, alasnya terlalu keren juga. Kulitnya lurus melulu, terlalu bengkok juga. Masih bisa lurusnya, masih bisa lurus juga. Agama itu tujuan hidup sama batasan kehidupan. Orang kalau nggak punya agama, nggak punya tujuan hidup, hidupnya penuh dengan penyesalan, penuh dengan rasa takut. Termasuknya masih takutnya apa kagak ya. Makanya di agama itu diajar suatu batasan agar nggak salah jalan. Hidupnya nggak begitu. Ya gue mah punya tujuan hidup. Guru yang paling baik itu Al-Quran. Pegangnya ya ke Al-Quran. Lu mau ngomong apa? Juga gue mah kagak peduli. Gue mah berpegang ke Al-Quran. Ulama. Ngomong apa juga ulama yang berpegangnya ke Al-Quran. Lu masih nahan diri sih. Nahan diri. Ini mau ngomong apaan lagi sih? Menanya apa lagi sih? Ngomong lagi, ada. Ini intinya agama itu ditambah lagi, intinya dia apa, agama itu batasan kehidupan sama tujuan kehidupan. Makanya kalau orang nggak belajar agama diajarin, mang, agama itu dipelajarin, mang, bukan diajarin. Semuanya lagi anjir. Jadi kalau orang salah jalan atau orang nggak belajar agama, dah, ini penjara aja lah, nggak ditunggu masuk neraka jahanam aja. Udah gitu aja, pusing. Karena setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling melaknat satu sama lainnya karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Meskipun agama itu dipelajarin, memang harus berusaha, bukan diajarin. Cuma maksudnya lebih ke orang-orang yang iri sama orang yang pintar sama agama. Wih, mang, agama itu dipelajarin, bukan diajarin. Dap. Nah, gitu. Penjara lu, belajar agama. Udah gitu aja, pusing itu kurucet loh kalau apa namanya. Kalau datang teman baru mah kudu beneran loh, kudunya pakai bahasa lagi. Minta pertanggung jawaban datang Al-Quran. Lu mah kudunya kagak pernah doang karena kudunya kecil. Kalau pakai bahasa nggak bisa dijamin tuh ya. Gak ada masalah kan? Namanya bahasanya belum asal anjir gitu. Mau nanya apa lagi? Jangan lagi. Udah emang intinya namanya agama itu dipelajarin dan diajarin. Makanya namanya dididiknya di penjara, bener. Karena kalau nggak dididik nanti bakalan masuk neraka jahanam. Karena rata-rata nih kasus kejahatan itu kan orang nggak berpendidikan. Selain belajar agama ya belajar pendidikan pemerintahan,
sambung lagi. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal Rabu 11 Maret tahun 2026. Saya masih belum megang uang saya sendiri. Saya ya gua sama aja, saya itu sama dengannya gua itu sama dengan saya, kata sama. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Jadi semuanya. Masih belum nih. Semuanya lagi dipikir. Jangan diculik. Sekarang masih di zamannya yang parah, harus dilihat dulu KTP-nya ini polisi beneran apa polisi bohongan. Anjir, gue ditulis lagi. Harus datanya ada waktu tahun 2018 pemerintahan bangsa Indonesia sama pemerintahan yang ada di seluruh dunia itu mencatat setiap warga negaranya. Sementara kalau ada kira-kira orang yang nyurigain, lapor kepada Pak Polisi, kepada Pak TNI, jangan diem-diem aja, nanti lu masuk neraka jahanam karena lari dari kewajibannya. Jangan mentang-mentang menjadi masyarakat ngeliat segala sesuatunya didiemin aja. Itu intinya. Nah, masyarakat kadang-kadang ngeselin anjir. Di sininya mau udah capek-capekan, di sininya juga udah capek-capekan. Acaranya apa namanya? Masih mania aja kalah. Nyangkut nyawa orang kayak begitu. Jadi intinya selagi ada perjanjian tertulisnya, karena nggak semua orang paham tentang hukuman, itu ngelakuin penghukuman itu diperbolehin. Itu intinya. Sambil berusaha bawain duit, jangan diem-diem aja. Sebenarnya emang masih gatel mulutnya, pengen ngebokterin anak orang, cuma ditahan-tahan aja lah. Yang namanya bercanda itu nggak ada bagusnya, cuma lebih ke pendekatan biasa. Nanti dicontoh sama yang lain. Intinya diingetin aja, kalau orang sering bercanda harus sering diingetin, jangan dimarah-marahin. Itu intinya mah. Ini kameranya agak ngegilai sedikit. Pada bermain nama sinyal.
Ini masih belum megang duit. Ini mah biasa gawe dia. Inisiatif. Jangan minta pendapat dari orang lain. Bawa Al-Quran aja, bawa Al-Quran, ngomongnya sama Al-Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dibiarin karena neraka jahanam yang ngebayar gua. Orang di zaman yang nggak kekurangan apapun. Itu intinya mah di rumah. Bisa mulai lagi senengnya. Nah,